Apakah benar Gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa? Nah, itu. Oke, saya besar dulu ya. Hancur hatiku, kenapa tidak bertanggung jawab? Kamu kok sukanya bermain di belakang layar? Apakah benar Gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi atau surat pengampunan dosa? Ibu, bapak, dan rekan-rekan, telah dijabarkan bahwa menurut katekismus, indulgensi adalah, berikut ini kami beri nomor supaya lebih jelas unsur-unsurnya. 1. Penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. 2. Untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. 3. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya. 4. Di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. 5. Memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, sejumlah orang berpandangan bahwa dulu di sekitar abad 14 sampai 16 terjadi jual beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa. Itu pandangannya seperti itu. Sehingga Martin Luther memprotesnya. Nah, aduh. Namun pandangan ini tidak benar. Justru karena definisinya saja tidak cocok. Sebab apa? Sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni. Tetapi sebaliknya, dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengakuan dosa. Dan baru ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan dapat memperoleh indulgensi jika syarat-syarat lainnya dipenuhi. Memang Ibu Bapak, di abad pertengahan sampai abad 16, gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Itu harus diakui loh, bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi. Tapi ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Rekan-rekan dan Ibu Bapak, jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan inilah yang terjadi. Paus Leo X, 1513 sampai 1521, memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun, pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun, untuk memperoleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat lainnya. Contoh, mengakui dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni, menderaskan doa tertentu, berpuasa atau mati raga, dan memberi sedekah. Yang semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Tuh ya, jelas kan? Seorang pengkhotbah Dominikan bernama John Tetzel diutus berkhotbah ke Jüterbog, Jerman. Amal atau derma, Almsgiving atau Almsgiving yang selalu menjadi salah satu ungkapan perbuatan kasih, bisa dilihat di Matius bab 6 ayat 2, menjadi temanya demi menggalang dana untuk pembangunan basilika, dan ini dikaitkan dengan indulgensi. Di sini Ibu Bapak dan rekan-rekan, sayangnya Tetzel membuat suatu pantun yang memang dapat disalahartikan. Tetzel itu membuat pantun yang
gampang disalahartikan. Karena bunyinya seperti ini. Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Itu bunyinya seperti itu. Maka kesannya seolah-olah orang didorong untuk menyumbang. Supaya apa? Supaya dapat masuk surga. Itu salah tafsir itu. Atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, yang mereka doakan langsung macus, langsung ke surga. Salah, gagal paham. Padahal Ibu Bapak di sini, jika kita membaca tentang ajaran indulgensi, terlihat loh bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi itu adalah siksa dosa temporal dari dosa-dosa yang sudah diampuni. Melalui apa? Melalui sakramen tobat. Dan bukan untuk dosa yang belum diakui dan karena itu belum diampuni. Apalagi membebaskan seseorang dari siksa dosa dari dosa-dosa yang belum dilakukan. Atau jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada akhirnya Tuhan yang memutuskan apakah jiwa itu sudah siap beralih ke surga atau belum. Dan bukan atas jasa perbuatan orang yang memasukkan sumbangan ke dalam kotak, coy. Framingmu, coy. Sebab apa? Sebab yang berkuasa mengampuni dosa dan membawa jiwa-jiwa ke surga, ya tetap Yesus Kristus. Ya tetap Kristus Yesus Kristus, toh coy. Hanya Tuhanlah yang mengetahui apakah syarat perolehan indulgensi penuh itu sungguh terpenuhi. Sebab indulgensi penuh yang mengakibatkan jiwa di purgatorium dapat dibawa ke surga mensyaratkan bahwa orang yang mendoakannya tidak mempunyai ketidakkerikatan. Orang yang mendoakannya tidak mempunyai keterikatan terhadap dosa apapun. Maka Ibu Bapak, kita sendiri tidak dapat tahu dengan persis apakah kita dapat memperoleh indulgensi penuh. Ayo. Hanya Tuhan loh Ibu Bapak yang mengetahuinya. Jadi, perbuatan apapun yang kita lakukan tidak dapat menggantikan peran Kristus untuk menyelamatkan seseorang. Dan di sini Ibu Bapak, doktrin indulgensi ini terkait dengan ajaran tentang sakramen tobat, api penyucian, dan mendoakan jiwa-jiwa umat beriman yang sudah meninggal. Dan doktrin-doktrin ini kemudian ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Telah disebutkan Ibu Bapak, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi di abad 15 sampai 16 itu. Dan inilah yang mengundang protes Martin Luther. Dan di dalam 95 tesis yang diletakkan di pintu gereja tersebut, tak lama setelah Tetzel datang, di tesis nomor 27, Luther memprotes pantun Tetzel. Dan tesis nomor 50 dan 86 memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun Ibu Bapak, Luther sendiri sebenarnya tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi. Luther aslinya tidak menolak. Prinsipnya tidak menolak. Ia hanya menentang panggonane, menentang tentang penerapannya. Jelas panggonan ki penerapan itu loh. Basa Jawa iki coy. Tesis nomor 49 membuktikan hal ini di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya berguna. Tesis nomor 49 loh. Membuktikan hal ini. Luther kuwi ngomong iki yo berguna. Ki Luther kuwi sing ngomong, tanggo basa Jawa wae. Akeh wong Jawa to mesti to. Tesis nomor 49 membuktikan hal ini di mana Luther mengatakan indulgensi sebenarnya kuwi kanggo, sangat-sangat kanggo, berguna. Kemungkinan karena adanya resiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi yang melibatkan sumbangan dana
kepada gereja. Mila menika wonten Konsili Trente, maka dalam Konsili Trente 1545 sampai 1563 inggih menika Paus Pius gangsal, yaitu Paus Pius V, membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi duit. Nggih menika dumateng wonten Konsili Trente warsa 1545 dumugi 1563 inggih menika Paus Pius gangsal mbatalaken segala tata cara aturan indulgensi ingkang nglibatake transaksi awonten arta. Widian rak iki basa ketoprakan coy. Konsili Trente 1545 sampai 1563, Paus Pius V membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Maka Ibu Bapak, sampai sekarang sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi, Ibu Bapak dan rekan-rekan, pengampunan dosa tidak pernah dijual belikan atau for sale. Seperti yang dituduhkan, yang diframingkan, yang difitnahkan. Meskipun indulgensi di abad ke-16 itu dapat diperoleh dengan menyumbang. Namun hati yang bertobat, ngaku dosa, ya kuwi nganggo sakramen pertobatan. Hati yang bertobat mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa. Lan kabeh iki persyaratan religius dan segala persyaratan religius lainnya harus ditepati. Agar apa? Agar indulgensi tersebut dapat diberikan. Jadi bukan semacam membeli rempeyek. Bukan semacam membeli surat. Dan setelah itu dosa diampuni. Tidak seperti itu, coy. Indulgensi bukan untuk menggantikan peran sakramen pengakuan dosa. Indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara. Untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang ingkang sampun kapundhut. Nggih menika ngagem pandonga. Nggih, mangertos nggih? Indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, yang dapat dimohonkan untuk diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan. Belajar basa Jawa, krama inggil, berkah dalem. Jelas? Clear? Clean? Oke. Semua terpental, saya naikkan dulu. Silakan Om Dwi, sudah bisa? Ya, sudah bisa, Kang Mas. Oke. Ya, saya harap itu yang kepanasan silakan naik room lah. Kita diskusi dialog yang baik, ya kan? Jadi berpikir objektif lah ya, gitu. Nggak usah takut digigit, nggak usah takut dicipok. Ya, silakan, Pak De, monggo. Ya paling nanti digajul pantate. Nek enggak pantate udele digajul. Ngerti gajul enggak, Lek? Ya ngerti toh ya, wong Jawa ora ngerti gajul. Lanjut. Ya, jadi kenapa kita membentangkan sejarah yang benar? Karena kita merespon sejarah yang disampaikan oleh tanpa ragi.
Dia membentangkan sejarah, hanya gambar, sementara literaturnya dia membaca atau itu inspirasinya dia sendiri. Kalau data kok nggak cocok, ini yang kita sampaikan pengajaran mengenai Martin Luther yang dituduhkan mengenai indulgensi. Indulgensi itu bukan berupa surat, tidak. Orang mengajukan penitensi, pengakuan dosa, baru mendapat absolusi, itulah indulgensi. Dan untuk tanggal 2 November, setiap tanggal 2 November ada hari arwah, itu arwah-arwah yang masih mempunyai dosa mortal, itu didoakan. Nah, waktu mendoakan, karena tidak mungkin iman itu hafal yang minta didoakan, itu ditulis namanya itu. Sampaikan kepada pengurus gereja, baru nanti dibacakan oleh imam atau romo. Nah, setelah itu selesai, nanti nama-nama itu akan dimusnahkan atau dibakar. Itu upacaranya. Jadi jangan dikira indulgensi itu seperti surat saham atau obligasi atau cek giro mundur atau ya surat-surat berharga lah. Bukan. Indulgensi itu adalah pengampunan yang dipimpin oleh imam. Itu ya, mengenai sejarah, tadi yang protes bilangnya pengajarannya DKC di luar ajaran Katolik, ya kalau Anda punya data ya silakan. Ayo kita rame-rame di sini. Syukur kalau beliaunya mau mengajarkan dengan yang benar. Itu sangat berterima kasih kita bagi-bagi ilmu. Itu jangan nyampaikan, wah bikin nasi goreng kok resepnya begitu. Tapi giliran suruh bikinkan nasi goreng tidak tahu bumbu-bumbunya. Ini kan menyampaikan bahwa dia koki yang bagus, pengikutnya sep-sep yang bagus, begitu suruh naik ngacir. Ini yang kurang gentle. Jadi saya kembalikan lagi bahwa mengenai indulgensi itu awal mulanya dari Martin Luther yang menyampaikan itu. Tuduhan-tuduhan dari Martin Luther, begitu diajak komunikasi dengan yang baik beberapa kali oleh pihak gereja, dia tidak mau datang, dan ada sekali dia meninggalkan tempatnya sekitar 10 bulan bersama beberapa warga biarawati. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dri itu, tapi ini saya cuma mengulangin. Habis itu terus diajak debat oleh John Eck. Ternyata Martin Luther, apa yang menjadi tesisnya Martin Luther terpatahkan oleh John Eck. Nah, terus tadi saya menyampaikan bahwa Martin Luther sendiri kayaknya tidak menguasai apa itu yang menjadi ajaran-ajaran Bapak Gereja. Itu karena apa? Saya menyebutkan karena kondisi waktu itu tidak mudah mencari catatan-catatan atau buku ajaran-ajaran itu, ya karena kondisi tidak mudah mencari tulisan-tulisan itu tahun 1500-an itu karena faktor penggandaan. Karena dulu semua ajaran Bapak Gereja itu ditulis tangan, bukan dicetak stensil, apalagi kalau sekarang udah pakai laser jet, fotokopi, cepet banget. Jadi alasan-alasan saya sampaikan selain ada di dalam literatur ini. Oke, itu aja. DKC gantian, monggo berkat dalam. Oke, terima kasih Pak Suto. Silakan Paman, adios.
Malam Paman Adios, berkah dalam. Berkat dalam, Paman. Sugeng dalu. Selamat malam, berkah dalam, Ya dalam, dan semua rekan-rekan di live chat. Ya, tugas kita untuk menjelaskan, selalu menjelaskan, walaupun ada keledai yang selalu masuk, keledai yang serupa yang selalu masuk dalam lubang yang sama. Kalau keledai benaran tidak. Tidak akan terjatuh dalam lubang. Ya, keledai yang serupa itu yang bisa masuk dalam lubang yang sama. Jadi saya terpaksa dengan sindiran seperti ini karena ini sudah banyak juga dijelaskan oleh channel-channel Katolik, bahkan oleh channel para klerus, tetapi memang inilah kesombongan yang bodoh. Ya, ketika dia mengatakan berulang surat indulgensi. Saya kalau andaikan si Tampar Ragi bisa datang ke dialog sini, kita minta supaya dia menjelaskan bagaimana ajaran Katolik itu secara tuntas tentang indulgensi. Bukan menari-menari di luar, tidak. Ya. Supaya dia apakah betul, dia pahami betul apa itu indulgensi. Dia jelaskan, coba dia ambil alih seluruh materi yang diajarkan oleh gereja itu. Macam apa oleh dokumen gereja itu. Supaya kita paham bahwa dia paham. Masa indulgensi sama dengan surat? Dari mana? Itu kecuali dari ajaran sesat yang indulgensi sama dengan surat itu. Tidak paham dengan seluruh ajaran gereja. Ketawa dan menangis, Paman. Ya. Lanjut, Paman, lanjut. Jika perlu boleh ini diundang tidak? Minta masuk room, disuruh dia jelaskan seluruh tentang ajaran gereja sejak awal itu tentang indulgensi itu. Iya, sebentar, Paman. Untuk Tanpa Ragi yang ngintip-ngintip, silakan masuk Tanpa Ragi. Ya. Yuk kita berdiskusi Tanpa Ragi, yuk. Supaya kita diskusi bahwa memang supaya kita mau tahu bahwa dia paham benar tentang seluruh seluk-beluk indulgensi itu. Tidak akan mau dia, Paman. Jangan menari-menari di padang liar. Ya, tidak pernah akan mau. Kita sendiri yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang itu. Masa masih framing sudah sama dengan surat. Itu memang surat ya ajaran sesat. Kalau dengan surat itu. Dan menyesatkan orang. Yeah. Kalau tidak tahu tanya dulu. Karena itu bukan ranah Anda. Itu kalau yang sopan, yang jujur, yang benar mau cari kebenaran. Ya, Paman, betul, Paman. Masa hanya seperti keledai kesakitan menari-nari dan segala macam, ya tidak seperti itulah. Kok ini saya macam dengar framing terus itu kayak begitu, surat indulgensi, surat betul, indulgensi, Paman. Yang satu surat indulgensi. Dijelaskan juga, dan nggak mau dengar. Ya memang seperti itulah wataknya. Maha tahu tetapi maha bodoh. Istilahnya. Sudah maha bodoh, maha sombong. Nah, jika mau cari kebenaran yang jujur, tanya dulu dong. Atau kalau sudah tahu, coba datang ke sini, jelaskan. Seluruh ajaran gereja Katolik itu termasuk indulgensi itu. Iya. Itu kan. Oke, terima kasih itu dulu. Terima kasih, Paman. Thank you.